Saya itu ngajar KPK, saya nanya, Pak, rata-rata yang korupsi miskin atau kaya? Kaya Ustadz, kaya raya mereka. Berarti yang kaya itu belum tentu cukup. Disitulah kita paham, sesungguhnya kalau kita bersyukur, sedahsyat itulah yang Allah berikan pada kualitas kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan para ummahat yang semoga senantiasa diberikan sifat yang sederhana dari wanita penduduk surga. Jangan amin dulu, kan belum saya ceritain. Dan sesungguhnya salah satu ciri dari wanita surga itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian apakah mau aku beritahukan ciri-ciri wanita penduduk surga di antara kalian? Para sahabat tentunya menjawab, bala ya Rasulullah, tentunya kami ingin tahu wanita penduduk surga itu bagaimana. Lalu Nabi menyebutkan 3 ciri yang menjadi karakteristik dan culture penduduk surga dari kalangan di dunia. Karena ketika ibu nanti menjadi penduduk surga, maka ibu menjadi pemimpin para bidadari. Tidak perlu skincare dan tidak perlu salon apapun, karena sesungguhnya secara otomatis ibu dimuliakan fisiknya, dibersihkan hatinya, dijadikan berkilau jiwanya kalau sudah menjadi penduduk surga. Sifat 3 itu apa? Rasulullah mengatakan ada 3. Yang pertama adalah al-walud, yaitu adalah mereka senantiasa ridho ketika melahirkan anak keturunan dari suami yang telah menikahi mereka. Mereka tidak pernah mengatakan tidak ketika mereka mengandung, dan mereka tidak pernah merasa berat ketika mereka memiliki anak. Ibu-ibu, memiliki anak itu memang berat, tapi sesungguhnya memiliki anak itu setidaknya ada 4 keutamaan kalau kita berhasil mensolihkan. Dia menjadi tongkat kita ketika kita tua, dia menjadi penerus amal soleh kita. Yang ketiga, dialah orang yang paling setia mendoakan kita walaupun puluhan tahun kita sudah berkalang tanah di dalam kubur. Memori tentang ibunya tidak akan pernah hilang. Dan yang keempat, anak-anak itu kalau dia solih, orang yang pertama kali diingat sebelum mereka melangkah ke surga itu yang diingat ibu dan bapaknya. Makanya hadirkan 1000 alasan untuk terus membersamai anak. Karena sesungguhnya anak akan mendatangkan 1 juta alasan untuk menemani kita di masa tua. Makanya kalau ada wanita hari ini tidak mau punya anak, free child, mungkin ketika dia masih muda, mungkin dia masih ketawa, mungkin ketika dia punya harta, mungkin dia masih bisa entertain. Tapi nanti ketika tua, fitrahnya untuk disayang sama anak itu tidak bisa dilawan dan digantikan oleh apapun. Kalau dia sudah mulai batuk-batuk, ketika sudah mulai dikecewakan dengan pasangan, tidak ada rahmat bagi seorang wanita kecuali bersama dengan anak-anaknya. Makanya maaf ya Bu, punya anak itu walaupun berat tetapi 4 keutamaan itu kita dapatkan. Dan itulah bentuk rahmat. Maka ketika ada seorang wanita ketika dia menghadapi beratnya sakit, ketika menuju kepada sakaratul maut, maka dia nutup mata. Yang ditanya salah satu anaknya, mungkin yang belum datang, mana Fatimah? Fatimah baru sampai di bandara Mas, sebentar lagi. Dia nutup mata gitu. Mana Fatimah? Baru naik ojek Mas gitu. Baru ketika Fatimah datang ke rumah sakit, dilihatin Fatimah, dipegang sebentar. Setelah itu dia menatap satu persatu anaknya, baru dia menutup mata, dan biasanya langsung berarak menuju ke sakaratul maut. Itulah yang disebut dengan rahmat. Ya. Makanya ketika ibu meninggal dunia, ibu tidak akan tanya, teman arisanku mana? Tidak ada. Selalu yang ditanya adalah anak, menunjukkan kepada kita itu rahmat. Makanya salah satu wanita penduduk surga itu ketika mereka punya anak, memang lelah, memang letih, tapi hidup manakah yang tidak lelah dan tidak letih? Maling aja lelah, apalagi kita orang yang beriman. Berapa banyak maling suka komplain sama bosnya, bos capek bos, tenang, kita memang harus capek supaya banyak sekali target yang kita bisa rampok. Itu maling. Yang kedua disebut oleh Nabi yaitu al-wadud, yang banyak kasih sayangnya kepada anak-anaknya.
Dia rela berkorban, dia rela begadang, dia rela tidak makan supaya anaknya makan. Itulah yang disebut dengan sifat al-wadud. Maka orang tua yang surplus kasih sayangnya, dia bisa berbagi kasih sayang kepada anaknya. Tetapi seorang istri yang minus kasih sayangnya biasanya tidak bisa memberi kasih sayang lebih kepada anaknya. Tapi kalau ibu senantiasa mengasihi, menyayangi anaknya, ibu mendapatkan salah satu kriteria wanita surga yang disebut dengan al-wadud. Makanya makanya Aisyah pernah kagum melihat ada seorang wanita, dia punya 3 korma, 2 korma dikasihkan kepada putra-putrinya, dia megang 1 korma. Tapi ternyata anak-anaknya merasa tidak cukup dengan korma yang telah mereka makan. Dia ngeliatin korma ibunya, lalu ibunya rela membagi 2 korma, membagi 1 korma itu menjadi 2, dikasihkan ke anaknya, dan dia rela tidak makan. Peristiwa itu sangat membuat Aisyah itu kagum, karena Aisyah tidak punya keturunan. Dia ceritakan itu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan itulah kasih sayang wadudnya seorang istri, seorang ibu kepada anaknya. Maka itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu adalah al-a'ud. Al-a'ud itu adalah seorang wanita yang apabila adzat au udiyat, ketika dia itu melukai ataupun dia dilukai oleh suaminya, maka dia bergegas mendatangi suaminya, wa tadau yadaha ala yadihi, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, dipegang dengan lembut dan berkata, la adzuqu ghamsan hatta tardo, saya tidak bisa tidur nyenyak selama kamu tidak ridho kepadaku. Nah, 3 wanita itulah yang dijanjikan surga. Simple, ringkas dan sederhana. Susah atau gampang? Susah. Nggak usah dijawab susah Bu, saya pasti tahu jawabannya. Maka disitulah kita akhirnya paham. Semoga ibu-ibu senantiasa nanti menjadi wanita-wanita yang simpel dan sederhana. Karena sesungguhnya tidak ada yang memusuhi ibu, bukan suami yang memusuhi kita itu, wanita itu. Kata para ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan musuhnya wanita itu ya perasaan dia sendiri, bukan siapapun. Semoga kita bisa memahami betapa simpelnya wanita menuju kepada surga. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya kesyukuran itu bukan anjuran, tetapi kesyukuran itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban. Dan syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas. Maaf ya Bu, jangan dimaknai agama kita sebagaimana materialisme memaknai urusan dunia. Kalangan materialisme itu selalu dikit-dikit profit margin, kekayaan dan kemewahan dan barang branded. Itu kalangan materialisme. Sehingga apapun itu harus bermuara kepada kekayaan. Itu materialisme. Agama kita itu agama yang membawa konsep babak yang kedua di akhirat. Maka sesungguhnya orang yang taat, orang yang menjalankan ibadah, tidak ada jaminan mutu pasti dia kaya raya. Makanya syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, iya, apa kualitas kita di dalam hidup? Kalau memang betul-betul kita memberi kesyukuran di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah memberikan kualitas. Kualitas itu ada 4. Gak usah ditulis, nanti aja gampang ditulis. Dengerin dulu aja. Maka yang pertama apa? Allah akan memberikan kepada kita. Harta kita itu harta yang bersifat mengawetkan. Karena harta itu pada dasarnya ada 2 Ibu. Ada harta muhlikat, ada harta yang merusak, ada harta yang mengawetkan. Ada orang mendapatkan harta 100 juta, tetapi kebutuhannya 150 juta. Mobilnya rusak, anaknya masuk rumah sakit, atap rumahnya bocor, kamar mandinya merembes. Akhirnya total semuanya 150 juta. Tampaknya besar, dapat 100 juta, tapi tidak seimbang dengan 150 juta yang harus dia keluarkan. Akhirnya defisit. Itu namanya harta yang merusak. Ada harta yang kedua yang sifatnya harta itu mengawetkan. Harta itu mungkin tidak banyak 10 juta, tetapi dijadikan kebutuhannya itu hanya 5 juta.
Akhirnya ibu bisa saving 5 juta, 2 juta untuk tabungan umroh, 1 juta untuk infak, 2 juta untuk beli cilok dan es coklat. Maka akhirnya terasa cukup itu. Maka kita terkadang fokus kepada jumlahnya, tetapi tidak mengerti bagaimana makna dari harta yang sebenarnya kita harus minta kepada Allah. Maaf ya Bu, ada orang mendapatkan 5 miliar, tapi suaminya berzina, istrinya selingkuh, anaknya benci ketika mendengar nama bapaknya, anaknya benci ketika mendengar nama ibunya. Itu harta yang sifatnya merusak. Dan harta itu terkadang biayanya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada rezeki yang kita dapatkan. Makanya sesungguhnya jangan hanya fokus sama jumlahnya, tetapi fokus kepada harta yang sifatnya mengawetkan. Lebih baik ibu dapat rezeki 1 miliar tapi mengawetkan, daripada 1 miliar 100 juta tidak mengawetkan. Dan saya yakin itu pasti ibu mengaminkan dari kejauhan dan dari dekat. Maka itu yang pertama. Syukur kita kalau diterima. Kualitas yang kedua itu apa? Kualitas yang kedua, kalau syukur kita betul-betul memberikan kualitas itu yang kedua, dijadikan kita bersahaja di dalam urusan dunia dan sederhana memandang urusan duniawi. Kita tidak ngoyo, kita tidak sampai mati-matian ketika mencari dunia. Tetap dia berikhtiar, dia tidak pernah berpangku tangan, dia tidak pernah tidur-tiduran dan menjadi pengangguran. Dia tetap berikhtiar karena dia tahu ikhtiar itu bagian dari rangkaian ibadah. Tapi dia tahu bahwasanya ketika mencari rezeki itu bukan satu-satunya kewajiban. Ketika bersahaja, takaran waktunya pas, pergi pagi pulangnya sore, sebagaimana takaran burung ketika mencari rezeki, taghdu imasan wa taruhu bitanan. Perginya pagi kosong perutnya, sorenya hari pulang dalam kondisi perut penuhnya, perutnya sudah penuh. Makanya akhirnya dia bersahaja dan akhirnya anaknya mendapatkan kemuliaan. Kelingking kaki anaknya ketemu kelingking kaki sang bapak ketika di dalam sholat. Masjid tidak pernah meluputkan mencatat namanya di dalam kehadirannya. Dakwah merasakan kontribusi dari apa yang dia lakukan ketika membantu dakwah. Itu namanya dunia yang bersahaja ketika syukur kita berkualitas. Maaf ya Bu, kadang-kadang banyak orang tua membanggakan, anak saya kumlot Ustaz, anak saya IP-nya 4 gitu. Tapi masjid tidak pernah mencatat kehadirannya. Dakwah luput untuk melihat keberadaannya. Dan akhirnya anaknya tidak pernah berkumpul dengan orang tuanya di masjid kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu mengkhawatirkan. Makanya akhirnya disitulah kita paham kalau hidup kita berkualitas dijadikan bersahaja memandang urusan dunia. Nyantai tapi tidak menjadi pengangguran. Yang ketiga, yaitu ketika kita hidupnya berkualitas itu, kata para ulama yang ketiga, dijadikan kita tidak menghitung-hitung terus dunia kita. Karena sesungguhnya menghitung-hitung terus itu termasuk salah satu di antara perkara yang tidak Allah cintai. Makanya pikiran yang Allah benci itu siapa? Alladzi jama'a malau wa addada. Yang ngumpulin harta dihitung, ngumpulin harta dihitung. Dan akhirnya pikirannya itu terus mikir tentang hartanya setiap waktu. Dzikirnya tentang pencapaian rekening lebih banyak daripada dzikirnya mengingat Allah yang memberi rezeki dan menguasai alam semesta. Ya, makanya kita itu bukan berarti tidak boleh ngitung. Boleh ngitung, gak apa-apa ngitung itu. Yang tidak boleh itu ketika overload. Tiap waktu, tiap menit yang dipikir di dalam pikirannya itu rekening di dalam kepalanya itu. 500 kapan jadi 600, 600 kapan jadi 900, 900 kapan jadi 1 miliar, terus muter aja. Memang nanti kalau saya punya rezeki nggak dihitung, hitung aja, tetapi sewajarnya. Bukan berarti kalau ibu jualan skincare, ibu nggak hitung, oh, untung saya 20.000, hitung nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu kalau dikumpulkan dihitung tiap waktu, tiap menit. Dan akhirnya kita sibuk, dzikirnya kita kepada hitungan lebih banyak daripada dzikirnya kita kepada Allah. Jangan ya.
Jangan ya Dik, jangan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah ketika kita telah diberikan oleh Allah, Allah memberikan kepada kita kesenangan kita bukan karena dapat dunia, kesedihan kita bukan karena luput ketika tidak jadi mendapatkan duniawi. Akhirnya kita itu ya gembiranya dan sedihnya itu bukan karena dunia, tapi gembira dan sedihnya itu ya karena perkara-perkara yang lebih tinggi daripada urusan duniawi. Akhirnya kita diberikan kecukupan oleh Allah. Anak-anak kita kalau kecukupan itu kan miliknya Allah semata. Siapa yang bisa mengatur kecukupan? Allah. Teori makro ekonomi, teori ekonomi makro bisa menjelaskan teori tentang pasar dan customer, tapi tidak bisa menjelaskan tentang teori kecukupan. Kecukupan itu hanya yang menggenggam hati, bisa mencukupkan dan tidak mencukupkan. Makanya ibu, kadang-kadang ibu lihat ada anak ibu paksa dia untuk membeli sesuatu, tapi tidak mau. Itu nak, handphonenya sudah rusak, sudah ada karetnya 4 itu loh. Itu kalau nasi goreng pedes banget nak. Tapi anak kita ngomong tidak apa-apa, mah masih bisa kepake kok. Kadang-kadang kita ngomong sama anak kita berat sekali setelah kita ngobrol panjang dengan suami kita ngomong kondisi ekonomi lagi berat bu. Tahun ini mungkin kita tidak bisa mengkuliahkan anak dan Abi tidak mau ngambil harta riba hanya untuk nyekolahkan anak. Lalu sang ibu berkata, ya sudah Bi, biar Umi yang ngomong. Akhirnya ibunya ngomong, maaf ya nak, mungkin tahun ini kamu tidak bisa kuliah dulu. Anaknya mungkin sedih, tapi anaknya mencoba tetap tegar, tersenyum dan berkata sama ibu, tidak apa-apa Mi, insya Allah mungkin saya yang bekerja dulu, tidak apa-apa bantuin Abi sama Umi. Itu namanya kecukupan. Siapa yang mencukupi? Allah. Saya itu bu, maaf ya, bukan berarti apa-apa, saya sih tidak solih ya, tapi ini cerita, kisah saja. Saya dulu itu tidak pernah paham, kenapa ya mulut saya ini tidak pernah tega minta sama bapak. Dan tidak pernah tega minta sama ibu. Apa-apa itu tidak pernah tega minta. Mau ini nak? Tidak pak, tidak usah. Mau ini nak? Tidak usah. Saya tidak pernah tega, nggak tahu. Hati saya itu nggak tega minta. Setelah saya belajar gitu, lalu menyelami perkataan Imam Syafi'i, baru saya paham, oh dulu yang menjadikan saya tidak tega minta sama bapak dan ibu itu Allah ternyata. Karena mungkin Allah sedang mencukupkan kadar rezeki yang Allah berikan kepada bapak dan ibu saya. Kecukupan itu miliknya Allah bu. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kadang-kadang kita dudukin anak kita gitu, rezeki kita lagi pas-pasan. Sini nak, ya maaf ya nak, ini papa bulan ini rezekinya nggak terlalu banyak. Anak kita ngeliatin. Tapi papa mau ngantar mama ke mall. Nanti kalau kita lewat mall, nanti lewat tempat toko mainan, jangan beli ya, jangan beli. Lihat aja. Anak saya, ya pak, gitu. Jalan dia, beneran ngelewatin toko mainan. Dia lihat, sampai berbelok-belok kepalanya. Setelah itu dia ngelihat itu puas dan ngomong, sudah pak, sudah ngelihat aja, sudah. Dan dia tidak nangis, nggak tantrum. Pernah kayak gitu kan ibu? Itu namanya kecukupan miliknya Allah. Kita itu hari ini dibohongi sama materialisme supaya uangnya banyak. Ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau akhirnya kita lupa bahwasanya pemberi kecukupan itu Allah, ya nanti hidupnya kita tersiksa. Orang yang korupsi itu bukan orang miskin. Orang yang korupsi itu justru orang-orang yang rekeningnya itu mungkin di atas 10 miliar. Saya itu ngajar KPK, saya nanya, Pak, rata-rata yang korupsi miskin atau kaya? Kaya Ustadz, kaya raya mereka. Berarti yang kaya itu belum tentu cukup. Disitulah kita paham. Sesungguhnya kalau kita bersyukur, sedahsyat itulah yang Allah berikan pada kualitas kehidupan kita. Paham di sini?
Mari kita koreksi kehidupan kita dan tidak usah kita koreksi kehidupan orang lain. Menurut kajian ini, menurut saya Ustadz itu enggak bersyukur. Jangan. Cukup kita menilai diri kita dan tidak usah kita nilai tetangga kita bersyukur atau tidak. Karena sesungguhnya syukur itu berat dan mari kita berikan seluruh potensi kekuatan kita, salah satunya memaksa diri kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin insyaallah. Ibu-ibu dan para ummahat yang semoga Allah berikan keberkahan. Tentunya kita paham sekali bahwasanya di antara doanya Nabi, saya pernah menyampaikan di sini. Ada doanya Nabi itu yang sangat indah dalam riwayat Imam Ahmad. Yaitu ketika doanya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi itu berdoa meminta 3 cinta kepada Allah. Jadi Nabi itu ternyata kalau memohon cinta, beliau tidak memohon hanya 1 cinta, tetapi memohon 3 cinta sekaligus. Apa 3 cinta yang dimohonkan oleh Nabi kepada Rabbnya? 3. 1. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau cintamu. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu tanpa cintanya Allah menjadi hambar. Setelah itu yang kedua, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan aku memohon kepada Engkau cinta orang yang mencintaimu. Artinya kita ini perlu mendapatkan cintanya orang yang solih, Bu. Karena sesungguhnya cintanya orang solih itu penting untuk kita, supaya bisa mendorong kita menuju kepada Allah, mendapatkan nasihatnya, mendapatkan support sistemnya, dan kehidupan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya ketika kita di kehidupan akhirat. Maaf ya Bu, sama orang solih itu bukan hanya di dunia saja, bahkan ketika kita mati pun kita masih bisa mendapatkan keutamaan ketika kita meninggal dunia bertetangga sama orang solih. Ada sebuah kisah yang disampaikan Imam Qurtubi. Pernah terjadi seorang wanita meninggal dunia di daerah Cordova, sekarang di daerah Spanyol. Ketika meninggal dunia dia dikuburkan. Tidak lama setelah itu anak-anaknya dijumpai di dalam mimpi ibu tersebut yang telah meninggal dunia. Nah, kenapa kalian tempatkan aku di tempat yang panas? Malam tersebut ketika paginya masing-masing dari anaknya bangun dan anaknya bingung karena ternyata semua mimpi anaknya sama. Ibunya itu merasa kepanasan di tempat kuburannya. Pertama kali dianggap itu biasa, itu hanya mungkin mimpi, tapi mereka juga mulai penasaran, kenapa kok mimpinya sama di antara semua anak-anaknya. Malam berikutnya bermimpi yang sama, malam berikutnya bermimpi yang sama. Akhirnya anak-anaknya itu berkata, yuk kita datang ke kuburan, ada apa ya? Kok ibu kita menjumpai kita di dalam mimpinya semacam itu? Akhirnya mereka anak-anaknya itu pergi ke kuburan. Ada salah satu anaknya yang bertanya, ini kuburan ibuku, di samping kanan dan di samping kiri kuburan siapa? Lalu akhirnya penjaga kuburan mengatakan, samping kanan dan di samping kiri adalah peminum khamr dan penjudi ketika meninggal dunia. Lalu anaknya itu memiliki kesimpulan, jangan-jangan panasnya ibu saya karena bertetangga sama para pendosa. Lalu mereka bertanya kepada ulama yang ada pada saat itu dan meminta izin dan fatwa, boleh nggak dipindah? Boleh. Akhirnya dipindah kuburannya. Dan setelah dipindah, datang kembali ibunya di dalam mimpi anak-anaknya dan berkata, terima kasih ya nak, sudah memindahkan ke tempat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kisah ini ada di dalam kitab At-Tadhkirah, menjelaskan kepada kita bahwasanya sampai bertetangga pun kalau bisa bertetangga, ketika mati pun jangan jauh-jauh dari orang solih. Makanya Umar itu memberanikan diri ngomong kepada ibunda Aisyah ketika habis ditusuk oleh Abu Lulu'ah al-Majusi.
dia memanggil kurirnya, sini, sambil dia menahan luka dan perihnya, sakitnya. Sampaikan izin kepada Aisyah, kalau aku mati, boleh nggak aku dimakamkan di samping kuburan Nabi dan kuburan Abu Bakar? Karena itu kamarnya ibunda Aisyah. Kurirnya nanya kepada Aisyah, sebenarnya itu sudah disiapkan untuk ibunda Aisyah. Kalau beliau mati ingin dimakamkan di antara suami dan bapaknya. Tapi ibunda Aisyah itu isar, dia mengutamakan, dia bisa mempertahankan haknya, bisa, tapi beliau tahu yang memintanya itu adalah orang yang betul-betul dicintai dan mencintai Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di dekat Abu Bakar. Disitulah kita paham, Bu, cintanya orang soleh itu penting. Makanya bertetangga itu sama yang soleh, bahkan ketika mati pun kalau bisa jangan jauh-jauh dari orang soleh. Itu yang kedua permintaan Nabi. Permintaan Nabi yang ketiga itu apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, berikanlah kepadaku amal yang paling engkau cintai supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Jadi Nabi itu tidak berdoa, ya Allah kasih aku waktu yang panjang supaya aku bisa beramal terhadap semua yang engkau syariatkan. Tidak, Nabi tidak berdoa semacam itu. Tapi Nabi berdoa, ya Allah kasihkanlah aku amal-amal yang prioritas supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Karena amal itu beda-beda kedudukannya di sisi Allah. Efektivitas kita beramal bukan hanya sekedar sporadis kita beramal, tapi efektivitas kita beramal itu ketika amal yang kita lakukan itu fokus kepada amalan besar tanpa meremehkan amalan kecil. Umur kita terbatas, Bu, dan kita tidak bisa mengerjakan setiap amal semuanya. Karena kita kalau mengerjakan setiap amal semuanya, maka umur kita tidak akan pernah cukup. Dan itulah yang menjadikan kita paham, beramal itu harus yang prioritas tanpa meremehkan yang kecil. Ada orang berbisnis 2 tahun, omsetnya 10 miliar. Ada orang berbisnis 20 tahun, omsetnya 100 juta. Kenapa yang 20 tahun omsetnya masih 100 juta? Kenapa yang 2 tahun omsetnya sudah 2 miliar? Karena efektivitas dia ketika mengatur strategi di dalam bisnis dan dagangannya. Itulah yang kita harus paham. Jadi kalau kita berpacu dengan umur, maka perhatikan efektivitas amal. Mana amal prioritas dan mana amal yang belum prioritas. Gak boleh kita remehkan yang tidak prioritas, tetapi kita tetap bagaimana memprioritaskan amalan favorit. Dan itulah yang menjadi perhatian kita. Di sini Ibu paham? Sambilkan contoh ya, yang sederhana. Saya tentunya senang sekali kalau saya dimasakkan sarapan sama istri saya. Salah satu makanan favorit saya itu adalah salmon digoreng, dikasih dengan kecap, dikasih dengan wijen, plus ada rumput lautnya. Masya Allah enak sekali itu. Sarapan kalau dibuatan itu. Maka pada satu waktu ilustrasinya, saya pulang dari masjid habis sholat subuh. Ketika membuka pintu, saya mencium bau kacang. Bau kacang ini. Saya tanya sama istri saya tercinta, masak apa, Bu? Masak pecel. Pecel saya suka, tapi bukan makanan favorit saya. Saya makan atau tidak makan? Makan dong. Sudah dimasakkan, saya makan. Ketika saya makan, mungkin biasa, istri saya mengajukan pertanyaan, nambah nggak, Bi? Enggak, karena bukan makanan favorit saya. Dan ketika menyampaikan terima kasihnya standar dong. Makasih ya, karena bukan makanan favorit saya. Hari berikutnya saya pulang sholat subuh, buka pintu, saya mencium bau telur dibacem. Ini contoh aja ya, Bu.
Nanti jangan pulang-pulang ditanya, tadi kajiannya apa? Telur dibacem, jangan. Maka saya tanya sama istri saya tercinta, masak apa bu? Masak gudeg. Gudeg saya seneng, tapi maaf, bukan makanan favorit saya. Saya makan. Nambah bi? Enggak. Rasa terima kasihnya standar. Makasih ya bu. Saya berlalu ke lantai 2. Tapi hari yang ketiga saya baru buka pintu, bau salmon lagi digoreng. Salmon nih gitu. Mata saya berbinar. Dan ketika betul ke dapur, apa? Salmon, rumput laut, kecap, wijen. Wah, Masya Allah, makan. Mungkin makannya seneng banget. Saking senengnya kaki saya naik ke meja gitu. Saking senengnya. Ditanya lagi, nambah enggak? Oh, enggak usah ditanya, pasti nambah. Dan ketika menyampaikan terima kasih, mungkin terima kasihnya tidak standar. Terima kasih ya, cintaku semesta mungilku. Kenapa kok beda ekspresinya? Dan kenapa rasa terima kasihnya berbeda pada hari yang ketiga? Karena masakan yang dibuatkan istri saya itu masakan favorit saya. Paham di sini Bu? Analoginya dengan ini. Amal itu semuanya disayang sama Allah. Semua amal itu dicintai enggak sama Allah? Dicintai. Lima yuhibbuhullah wa yardah. Amal dan ibadah itu semuanya dicintai oleh Allah. Tapi apakah setiap amal itu favorit di sisi Allah? Enggak Bu. Dan semua amalan favorit. Makanya ibu ketika membaca Al-Baqarah berbeda dengan ibu ketika membaca Ali Imran. Ketika ibu membaca ketika ibu membaca Al-Baqarah tidak sama dengan ibu membaca Al-An'am. Ketika ibu membaca Ali Imran tidak sama dengan ibu membaca surat Hud. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran memiliki kedudukan istimewa. Ibu ketika membaca Al-Ikhlas 4 ayat berbeda dengan ibu ketika membaca surat An-Naba walaupun jumlahnya 40 ayat. Kenapa? Al-Ikhlas itu lebih utama daripada surat An-Naba. Makanya dalam hadis riwayat Muslim ada seorang sahabat kalau ngimamin sholat itu selalu membaca Al-Ikhlas. Nggak usah ketawa, saya tahu ibu juga pelakunya. Nggak usah ngomong tiap hari, saya tahu itu. Nggak usah jujur-jujur gitu deh sama saya. Maka ada seorang sahabat tuh selalu membaca Al-Ikhlas terus. Lalu akhirnya ada satu sahabat tuh yang merasa ini bener nggak sih kayak gini. Lalu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ada sahabat kami yang ketika ngimamin sholat membaca surat Al-Ikhlas. Nabi tidak langsung memvonis. Nabi itu bijak. Nggak langsung mengatakan nggak sunnah itu, enggak. Nabi langsung berkata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya sama dia, kenapa dia melakukan itu? Sahabat itu langsung tanya sama sahabatnya, kenapa kamu selalu melazimi surat Al-Ikhlas? Lalu sahabat itu menjawab, liana sifatur rahman wa ana uhib an aqra'aha. Karena surat Al-Ikhlas itu di dalamnya sifat-sifat Allah dan saya suka banget membaca sifat-sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Jawaban itu dibawa sahabat tersebut kepada Nabi dan ketika Nabi mendapatkan jawaban itu Allah memberikan kepadanya wahyu. Akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Katakan ya kepada sahabat itu, Allah baru saja jatuh cinta kepadanya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas dan Allah pun mencintai dia. Saya yakin ya Bu, walaupun ibu belum pernah mendengar dalil ini, tapi ibu sudah melazimi surat Al-Ikhlas. Tapi di situ kita akhirnya menjumpai dan mendapati, loh ternyata amal itu favoritnya beda-beda. Paham sampai di sini? Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas tentang jalan-jalan ke surga? Karena ini merupakan amalan-amalan favorit yang bisa kita prioritaskan, masukkan kita kepada kurikulum apa yang harus kita lakukan ketika kita
melakukan perjalanan kita menuju kepada surga yang menjadi harapan kita. Paham ya? Ini mukaddimahnya. Nah, ini mukaddimah. Sekarang baru mulai kajiannya. Mari kita buka halaman 58. Kemarin kita telah menyampaikan tentang bagaimana kondisi ketika kita kaya dan ketika kita miskin, dan apakah kita boleh menjadi kaya dan meminta kaya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita menuju kepada pembahasan di dalam kitab, yaitu keutamaan orang yang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Kita juga harus paham salah satu di antara jalan kita menuju kepada rahmatnya Allah, yaitu ketika kita berbelas kasih kepada para hambanya Allah yang sedang ditimpa dengan keterbatasan. Kalau kita menyayangi orang yang kaya, itu biasa, karena kita terkadang mengharapkan apa yang datang darinya. Ya tidak, Ibu? Kadang-kadang itu kalau kita hormat sama yang kaya, terkadang kita cinta sama yang kaya, itu terkadang belum betul-betul datang dari hati yang ikhlas. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu ketika berbuat baik kepada orang kaya, hunaka syai'un yarjuh, ada sesuatu yang diharapkan. Tapi ketika kita betul-betul mencintai orang miskin, menyayangi orang miskin, maka itu merupakan bentuk ketulusan, di mana kita tahu bahwasanya mencintai orang miskin, memuliakan mereka, tidak ada pamrih yang kita peroleh kecuali hanyalah pahala yang kita petik nanti ketika di akhirat. Tidak sebagaimana ketika kita memuliakan orang kaya. Makanya di situ para ulama mengatakan mencintai orang kaya itu terkadang susah. Kenapa mencintai orang kaya itu terkadang susah? Karena kita harus betul-betul menyapih keinginan mendapatkan pamrih ketika memuliakannya, sebagaimana ketika kita mencintai orang miskin, ketika kita tahu tanpa pamrih mencintai orang miskin itu. Ya, makanya kadang-kadang ada orang kaya yang mereka menerapkan standar supaya mereka tidak dimanfaatkan. Ya betul, karena bagaimanapun kasusnya sering terjadi. Maka di antara yang kita pahami itu, di sini kita mendapatkan hadirnya orang miskin di antara kita itu bukan menjadi beban, tetapi sesungguhnya hadirnya orang-orang miskin di antara kita itu sebenarnya merupakan jalan dari banyak kebaikan dan keberkahan. Jangan pernah menganggap kemiskinan itu menjadi beban dalam satu kaum dan satu peradaban. Karena apa? Yang menganggap orang miskin beban itu hanyalah kalangan kapitalis. Kapitalisme itu selalu menempatkan orang miskin itu menjadi beban. Orang yang beriman sama Allah tidak boleh mengatakan bahwasanya orang miskin itu beban. Makanya ketika agama kita, agama yang Hanif ini, bahwasanya berbeda dengan kalangan kapitalisme, ketika kapitalisme itu menetapkan kemiskinan itu adalah beban, maka sesungguhnya Nabi menjelaskan satu persatu betapa mulianya orang-orang miskin yang terkadang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Karena apa? Karena melihat kemuliaan orang miskin itu terkadang susah, Bu. Karena terkadang kita sudah terkena dampak dari materialisme, sehingga melihat segala sesuatu itu pandangannya adalah pandangan harta yang melekat dan status sosialnya. Karena begitulah yang beredar di masyarakat di antara kita, bahkan semenjak zaman Nabi pun sudah begitu. Makanya Nabi itu hadir salah satunya untuk memuliakan fuqara. Makanya itulah yang menjadi alasan kenapa Ammar bin Yasir, kenapa Bilal dan para sahabat-sahabat fuqara itu mereka mudah menerima Islam, karena mereka tahu betul mereka sudah kenyang dengan hinaan pada setiap agama yang batil, dan barulah mereka mendapatkan kemuliaan ketika mereka mendapatkan Islam menjadi hidayah untuk mereka. Makanya Bilal itu ditindih batu pun tidak pernah bergeming. Karena apa? Dia tahu hanya pada agama yang hak, yaitu Islam, di
dia mendapatkan kemuliaan ketika semuanya itu tidak terletak kepada masalah status dan fisik, tetapi masalah ketakwaan hati kepada Rabb-Nya. Maka Rasulullah SAW lalu menyampaikan kepada kita, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hal tungsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberikan pertolongan dan tidaklah kalian diberikan rezeki melainkan dikarenakan orang yang lemah di antara kalian. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita mendapati hadirnya orang-orang fakir di sekitar kita sekali lagi itu bukan beban. Makanya kemiskinan itu jangan diperangi. Saya agak kurang setuju dengan pemilihan diksi memerangi kemiskinan. Kemiskinan kok diperangi, itu tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan miskin itu tidak ada Ustaz dalam Quran, miskin itu ada. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Di dalam surat At-Taubah 60 kan Allah menyampaikan bahwasanya zakat itu wajib untuk kalangan fakir miskin. Miskin itu ada. Tapi apakah yang miskin itu kurang? Belum tentu, itu yang benar. Jadi ada orang yang terkadang mengambil istidlal, cara pengambilan dalil di dalam surat An-Najm. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah itu yang mengkayakan dan Allah yang mencukupi. Di situ tidak ada kaya dan miskin. Betul. Bagi orang yang beriman tidak ada kekurangan walaupun dia miskin, karena yang miskin belum tentu kurang. Tapi fakir dan miskin itu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang miskin dan fakir di antara kita? Kemarin saya sudah sampaikan. Kenapa ada orang fakir dan miskin di antara kita? Untuk menjaga harmonisasi di dalam kehidupan. Kalau semuanya kaya, tidak ada yang membangun Masjid Darussalam, Bu. Karena semuanya nyumbang. Batu bata saya, semen saya, pintu saya, jendela saya, marmer saya, AC saya, semuanya dibagi. Terus semuanya sudah kumpul, ditanya, siapa yang bangun? Gak ada. Jadi tumpukan. Bahkan mendapatkan semen juga nggak ada. Kenapa? Semuanya sudah kaya, bingung. Jadi Allah itu menetapkan hukum yang begitu harmonis dalam kehidupan. Ada si kaya, ada si miskin. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu kurang dan belum tentu hina. Makanya akhirnya apa itu yang disampaikan oleh Nabi? Kita mendapatkan keterangan dulu. Sebelum kita membahas keterangan ini, bahwasanya kita mendapatkan pertolongan dan kita mendapatkan rezeki disebabkan karena kita memuliakan orang-orang miskin di antara kita, kita bahas dulu. Orang miskin itu ada dua. Ada orang miskin yang mereka tidak pernah memperlihatkan kemiskinannya karena mereka punya iffah, menjaga kehormatan. Dan ada yang kedua, ada orang miskin yang mereka itu menjaga, yang mereka tidak menjaga kemuliaannya dan begitu gampang meminta-minta. Mari kita baca di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dibaca Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ada orang yang mereka dikategorikan miskin tapi memiliki sifat yang mulia, bahkan Allah itu kagum sama mereka. Siapa orang miskin yang Allah muliakan dan sampai Allah abadikan di dalam Quran? Yaitu adalah yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa.
Mereka tidak mau minta-minta. Mereka tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Dan mereka juga tidak mau mengemis karena mereka memiliki kehormatan. Orang miskin yang semacam ini, inilah yang harus betul-betul kita perhatikan, Bu. Karena apa? Kadang-kadang kita yang berkelapangan harta hanya memberi kepada yang meminta. Tapi terkadang kita tidak pernah peduli untuk tidak memberi kepada mereka yang menjaga ifahnya ketika tidak mau meminta. Ya. Orang semacam ini mendapatkan predikat yang pertama di dalam kemuliaannya di hadapan Allah. Dia butuh sebenarnya, cuma dia memiliki ifah, kehormatan. Dan orang-orang yang baik dan orang-orang solih lagi mendapatkan petunjuk yang mengenali sifat-sifat itu. Oh, orang ini tuh sebenarnya kekurangan, cuma tidak mau minta-minta. Maka memuliakan orang-orang yang semacam ini mendapatkan keutamaan besar. Makanya Nabi di dalam riwayat yang lain mengatakan, la yakul ta'amaka illa taqiyun wala tusahib illa mu'minan. Makanya Nabi mengatakan, janganlah kamu biarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang bertakwa, dan janganlah kamu berteman kecuali orang yang beriman. Orang yang bertakwa itu kalangan berarti membantu orang, lalu memberikan bantuan kepada mereka. Itu kalau bisa kita prioritaskan yang betul-betul memiliki sebuah ketakwaan. Karena kita memberikan bantuan kepada mereka yang bertakwa, salah satunya ketika mereka menjaga dirinya tidak meminta-minta, kita yang akan mendapatkan keberuntungan. Makanya disampaikan di sini tungsorun, kalian akan ditolong oleh Allah. Di sini para ulama mengatakan pertolongan yang Allah akan berikan kepada mereka yang menolong orang-orang fakir miskin lagi bertakwa itu, pertolongannya ada dua, di dunia dapat, di akhiratnya dapat. Emang besar Ustaz memberikan pertolongan kepada orang fakir miskin itu gede. Mana dalilnya? Dalilnya simpel dan sederhana. Masih ingat tentang seorang wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing? Ya. Kalau wanita saja memberikan minuman kepada seekor anjing dengan tanda hati yang ikhlas, tidak ada yang mendorong dia melakukan itu kecuali Allah, sudah cukup. Tetesan air minum yang dia berikan kepada anjing menjadikan Allah memadamkan api neraka, memberikan ampunan kepadanya, memasukkan dia ke surga. Apalagi yang kita berikan pertolongan itu bukan hanya sebatas tetesan air, tapi kita memberikan kepadanya pertolongan yang menjadikan dia bisa tegak melanjutkan hidup beribadah kepada Allah. Itu pahalanya besar. Itu namanya tungsoru. Makanya akhirnya ada satu kaidah, tidaklah kita memberikan pertolongan kecuali pertolongan itu akan menyebabkan kita mendapatkan pertolongan. Karena algoritma kehidupan itu dibuat oleh Allah semacam itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan atas setiap kebaikan itu kebaikan setelahnya? Maka kalau kita tarik ayat itu kepada perkataan dari Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha, balasan atas setiap kebaikan itu pasti kebaikan setelahnya. Karena kebaikan itu ibarat magnet, dia pasti menarik kebaikan setelahnya. Dan Allah itu paling senang ketika ada hamba yang Allah batasi hamba tersebut, lalu kita datang untuk memberikan manfaat kepada hamba yang sedang Allah uji dengan keterbatasan. Hamba-hamba yang memberi manfaat itu tidak akan pernah dilupakan namanya di sisi Allah. Makanya sampai akhirnya ada satu riwayat bagus banget, Bu. Riwayatnya begini. Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Makanya ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah itu begini. Allah itu punya keluarga-keluarga yang Allah berikan kepada keluarga itu nikmat yang banyak, diberikan rezeki yang lapang. Ada orang-orang yang Allah pilihkan dia itu mendapatkan rezeki yang lapang. Kenapa? Karena orang ini selalu menjadi agen dan distributor untuk mengalirkan manfaat kepada orang di sekitarnya.
Jadi terkadang Allah itu menitipkan rezeki orang yang miskin itu di atas pundak kita. Ketika kita amanah, setiap rezeki yang datang langsung kita salurkan kepada mereka yang berhak, maka ibu akan tetap mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadi agen dan distributor kebaikan selama lima nafi'il ibad, selama harta yang Allah titipkan kepadanya itu terus dipakai untuk memberi manfaat kepada setiap hamba di sekitarnya. Kata Rasulullah, Nabi melanjutkan, fa idza mana'u hawalahu ila ghairihim. Kalau orang ini sudah tidak lagi memberikan manfaat kepada orang di sekitar, padahal Allah nitipkan rezekinya kepadanya itu berkelapangan, Allah memberikan rezekinya berkelapangan, lalu dia tidak mau menjalankan tugasnya menjadi agen yang memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya, mana'u, dia menahan, hawalahu ila ghairi, Allah lalu pindahkan keluarga dan agen ini kepada orang lain yang mampu menjalankan tugas itu ketika yang ini tidak mampu menjalankan tugas amanahnya. Jadi kadang-kadang Allah lapangkan rezeki kita itu bukan karena kita untung. Jadi kalau tiba-tiba skincare ibu sukses, maka pada dasarnya Allah itu sedang memberikan amanah. Nih, aku lebihkan bisnis skincare, bisnis skincaremu. Lalu kamu memberi manfaat, kita berikan manfaat kepada orang, dan betul-betul kita berikan manfaatnya itu karena Allah, bukan karena supaya dapat mancing harta yang lebih banyak lagi. Ndak. Pastikan ya Bu, memberikan manfaat kepada orang fakir miskin itu karena Allah, bukan untuk mancing. Wong Allah kok diakalin. Saya ini Ustadz, saya gendong anak ini. Untuk apa Bu? Mancing anak supaya punya anak. Dia bisa dipancing, takdir itu. Maka ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah yang akan menetapkan kamu akan tetap menjadi agen nikmat dan kebaikan kepada orang di sekitarmu. Dan setiap aku memberikan itu, aku berikan kepadamu karena kamu yang menjalankan amanah untuk menyampaikan kepada orang di sekitar. Contohnya gini Bu, ada presiden, dia punya bansos. Ini contoh aja, nggak usah dikait-kaitkan kemana-mana ya. Ada presiden, dia ingin punya dia ingin memberikan bansos. Tidak mungkin presiden turun sendiri. Ya bisa sih, cuma dia ingin untuk nguji di antara gubernurnya. Gubernur dipilih, kamu ya yang akan mengelola bansos dari aku. Lalu ketika gubernur itu terus menjalankan amanah, bansosnya itu terus disalurkan kepada orang-orang fakir miskin, sampai orang-orang fakir miskin itu memberikan testimoni lewat Instagram, dimention presiden, Pak, Masya Allah Pak, bantuan Bapak nyampe ke kita, motor listrik 3, ya misal gulanya 20 ton, nyampe Pak semuanya ke kita. Lalu akhirnya ketika presiden membaca laporan, alhamdulillah setiap bantuan saya itu nyampe kepada setiap rakyatku. Kira-kira gubernurnya diganti atau tidak diganti? Tidak diganti. Lalu kita ngundang gubernurnya, gimana Bang, sudah dijalankan amanah bansos dari saya? Sudah Pak, alhamdulillah semuanya, tidak ada yang saya tahan satupun. Ya sudah, bulan depan saya nitipnya kepada kamu lagi. Ibu kalau lihat yayasan, yayasan itu ibu titipin uang untuk mengelola harta, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk muliakan anak yatim, dipakai untuk betul-betul meramaikan ilmu kepada umat gitu. Ibu tahu, muter itu uangnya, ibu tuh muter untuk kebaikan. Kira-kira kita amanah nggak sama yayasan itu? Aman. Nah. Dan akhirnya kita akan nitip terus. Tapi kalau kita nitip satu yayasan, presiden nitip kepada gubernur, tetapi gubernurnya tidak amanah, atau yayasannya tidak amanah, ternyata dakwahnya tidak berjalan, ternyata banyak sekali catatannya, kita mikir 1000 kali untuk menitipkan rezeki kita kepada mereka. Itu sama Bu. Kalau ibu ingin mendapatkan titipan dari Allah, supaya ibu menjadi agen dan keluarganya Allah yang bisa memberi manfaat kepada orang, banyak-banyaklah memberi manfaat, karena bersedekah itu tidak perlu menunggu kaya.
Itu namanya turzaqun. Itu namanya rezeki. Itu namanya tungsorun. Kalian diberikan pertolongan oleh Allah. Belum lagi pertolongan nanti hari kiamat. Kenapa? Karena banyak orang miskin, Bu, yang sering mendapatkan hinaan, yang terus matanya itu menetes. Sekalinya berdoa itu terkadang doanya itu mustajab. Kenapa? Ibnu Umar itu berkata, karena orang miskin itu perutnya sering kosong, air matanya sering menetes, ridhonya itu semakin sulit. Makanya akhirnya lirihan doanya mereka itu lebih nyaring di sisi Allah kadang-kadang daripada orang yang tidak mendapatkan ujian dari Allah. Itu kata para ulama. Maaf ya, ibu punya anak ibu ketika yang pertama ibu ngelewatin dengan masa susah, sampai anak itu sekolahnya dulu sering absen karena membantu ibu jualan nasi goreng atau pisang goreng. Qadarullah setelah anak itu agak besar, usahanya ibu booming. Lalu ibu punya anak kedua. Anak yang kedua dapatnya ibu itu pada waktu sudah kaya. Cintanya kita kepada anak pertama atau anak kedua lebih senang yang mana? Anak pertama. Karena kita sering, ya Allah, nah kamu tuh dulu nemenin ibu buatin pisang goreng. Keterbatasan kamu tidak menjadikan kamu sering protes. Itu menjadi tangki kasih sayang kita kepada anak pertama. Dan itu pula yang menjadikan akhirnya para ulama itu mengatakan hati-hati sama orang-orang fakir miskin. Terutama ketika mereka memiliki ketakwaan, kesolihan, sudah menjaga diri, jangan dihina. Karena kita akan berhadapan dengan doanya dan doanya bisa mustajab di sisi Allah. Dan kalaupun mereka bersyukur, syukurnya itu yang menjadikan kita diberikan pertolongan oleh Allah. Mereka itu kalau mengatakan nama ibu, mengatakan nama saya, ya Allah saya ditolong olehnya, ya Allah berikanlah kebaikan untuknya. Doa itu yang akan melesat ke atas langit, datang dari perut yang sering kosong, lambung yang sering tidak bekerja karena tidak ada yang digiling. Itu namanya memuliakan tuh kayak gitu. Makanya maaf ya, saya pernah cerita enggak, mendolimi orang miskin itu hanya menyebabkan kita mendapatkan banyak kerumitan hidup. Sebagaimana ada sebuah kisah nyata yang disampaikan di dalam kisahnya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu menyampaikan sebuah kisah. Ada orang miskin nelayan, Bu, mancing nelayan, dapat ikan, ikannya gede. Jarang-jarang dia makan ikan, dapat ikan gede. Gak usah tanya, ikannya ikan apa Ustaz? Nggak diceritakan dalam kitab. Ikannya ikan gede. Dibawalah ikan itu. Ada orang kaya raya, punya jabatan, punya fisik dan punya kekuatan. Ngelihat ikan yang dibawa nelayan itu seneng dia. Lalu ditawar, Kam, berapa harganya? Lalu nelayan itu mengatakan, la abi'u hadza, aku tidak menjualnya. Kam, berapa? Aku tidak menjualnya. Kam, berapa? Aku nggak menjualnya. Pokok jediet, jatuh, Bu, nelayan itu. Diambil ikannya sama orang kaya dan pengawalnya. Dibawa ikannya ke rumah. Di rumah dia berkata kepada para budaknya, masak ikan ini, nanti malam saya mau makan. Dimasak sama budaknya. Akhirnya ketika dimakan, tulangnya nempel ke jempol. Disangkanya luka biasa, lalu lukanya hitam pagi harinya begitu cepat. Lalu segera ketika dia merasakan kesakitan dan keperihan, dia datang kepada tabib dan tabib mengatakan, sudah berapa lama luka ini? Baru tadi malam. Kok langsung busuk? Tidak ada obatnya kecuali diamputasi jempolnya. Emang gak ada yang lain? Gak ada. Potong jempolnya. Pulang masih merasakan kesakitan, merasa itu sudah selesai. Dan dia sedih kehilangan jempolnya. Lalu ternyata hitamnya sudah naik ke pergelangan tangan. Kesakitan lagi, tidak bisa tidur. Datang lagi kepada tabib. Lalu berkata, kapan ini? Ya habis dipotong itu. Loh kok cepet? Aku tidak pernah mendapatkan kasus kayak gini. Dan ini sudah membusuk, syarafnya sudah menghitam.
Dan kamu harus dipotong pergelangan tangannya. Potong, cret. Dia sudah mulai sedih, Allah. Dalam 2 hari kehilangan jempol dan kehilangan pergelangan tangan. Ternyata naik itu ke ujung dari tangannya itu. Pulang ke rumahnya udah menghitam, mulai naik ke atas, sarafnya itu mulai menghitam. Tabibnya lalu bingung. Dipotong lagi sampai siku, Bu. Bolak-baliknya dia itu ke tabib, menjadikan ada tetangganya tabib, orang solih. Dia mikir, kenapa orang itu setiap datang ke tabib itu bagian tangannya hilang. Akhirnya ketika keluar lagi sudah kehilangan tangan sampai siku, lalu akhirnya pulang dapat lagi, hitam lagi sampai ke atas, sampai akhirnya dipotong sampai ke lengan pangkalnya. Sampai ketika pada saat itulah sang tetangga yang soleh itu berkata, kenapa kamu gitu? Gara-gara makan ikan ketusuk duri lalu merembet ke sini. Orang soleh itu bertanya, dari mana dapat ikannya? Emang penting? Penting. Dapat dari mana ikannya? Dari mana ya? Oh iya, aku rampas dari seorang nelayan di pinggir pantai. Lalu orang soleh itu berkata, temui nelayan itu yang kamu rampas ikannya, mintalah ridho kepadanya. Kalau enggak, mati kamu sebentar lagi. Bergegas dia datang ke nelayan, dicari, ketemu, dan ketika ketemu langsung ditabrak nelayan itu dan minta maaf. Nelayan itu udah lupa, Bu. Lalu berkata, menanta, siapa kamu? Saya, orang yang pernah mukul dirimu dan mengambil ikan besar yang kamu dapatkan. Nelayan itu berkata, bukan kamu, karena yang mengambil ikan secara paksa kepada diriku menonjok hidungku dengan tangan kanan, dan kamu tidak punya tangan kanan. Lalu akhirnya berkatalah ceritanya. Lalu setelah berkata, nelayan itu kaget. Dilihat lagi wajahnya. Oh iya, kamu yang mengambil ikanku. Lalu akhirnya nelayan itu dimintain ridhonya. Lalu nelayan yang miskin itu berkata, aku ridho sama kamu. Sudah, selesai masalah ikan itu. Masya Allah. Yang dipotong tangannya itu lalu penasaran. Apa yang kamu lakukan setelah aku ambil ikanmu dan aku pukul dirimu dan kamu tidak bisa membalas? Nelayan miskin itu berkata, ketika kamu menonjokku, aku terjatuh, kamu rampas ikanmu dan kamu jalan. Sambil aku melihat sosok dirimu dari belakang, aku mengangkat tangan, aku berdoa, Allahumma hada abduka taqawwa alayya ala dha'fi biquwwatihi wa akhadha minni mimma razaqtani farini qudrataka. Gak usah dihafal ya Bu doanya. Habis ini, Ustadz, tolong Ustadz doanya. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Aduh. Bentar, mau dilanjutkan artinya? Artinya adalah Allahumma hada abduka. Ya Allah, ini hambamu. Taqawwa alayya ala dha'fi biquwwatihi. Dia memperlihatkan kesombongannya, kekayaannya, kekuatannya, keangkuhannya di atas kelemahanku, kelemahan fisikku, kelemahan hartaku. Wa akhadha minni mimma razaqtani, dan dia telah mengambil rezeki. Yang rezeki itu sebenarnya rezeki aku, ya Allah. Farini qudrataka, tunjukkan kuasamu. Saya kemarin ngomong apa? Ini biasanya kalau di sini langsung ada halilintar, jediel gitu. Ya kan dulu waktu kecil saya ngeliat sinetron.
Maka di situ kita belajar apa? Kita belajar bahwasanya banyak orang-orang miskin itu jangan kita remehkan hanya karena dia kemiskinan, dan tidaklah setiap orang miskin itu karena mereka itu bermaksiat. Kadang-kadang lisan kita ini loh jahat banget. Kalau ada orang tuh usahanya nggak sukses-sukses, kita ngomong, dosanya mbak kali mbak banyak banget kamu mbak. Wong saya alhamdulillah dapat aja kok rezeki. Tidak bisa kayak gitu. Sehingga akhirnya ketika kita mengetahui ini, kita akan tahu maksud dari memuliakan mereka itu apa. Makanya Nabi lalu mengatakan di dalam riwayat yang lainnya, rubba ash'ata matfu'in bil abwab law aqsama 'alallahi la barrah. Berapa banyak orang yang kumuh, berapa banyak orang yang dekil, yang setiap dia mendekat ke pintu itu ditutup. Madfu'ul abwab, tahu nggak madfu'ul abwab? Madfu'ul abwab itu bukan mughlaqul abwab. Madfu' itu pintunya bukan hanya ditutup, dibanting, jeder. Itu namanya madfu'ul abwab. Itu namanya madfu'un bil abwab. Kalau mughlaqun ditutup, krek, ceklek, itu ditutup. Kalau madfu'un bil abwab itu apa kata Nabi? Kalau madfu' itu apa? Dafa'a itu didorong pintunya, jeder gitu. Kata Nabi, lau aqsama 'alallah la abarrah. Kata Nabi, walaupun semacam itu setiap pintu-pintu ditolak, yang mana sering sekali kalau dia datang tak menggenapkan, pergi tak mengganjilkan, artinya nggak dihitung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung, yang ngomong Jalangkung berarti produk angkatan 90. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati walaupun semacam itu kata Nabi, lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau sudah bersumpah di depan Allah, sumpahnya disempurnakan dan dipenuhi oleh Allah. Hati-hati sama doanya kalangan fakir miskin, karena doa mereka itu dahsyat di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan kita, Bu, kalau kita tidak bisa bantu, tidak apa-apa, jangan menghardik, jangan membenci. Mungkin di mata kita dekil, mungkin di mata kita kumuh, tapi bisa jadi dia mulia di sisi Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Rubba ash'at. Ash'at itu rambutnya itu berantakan, kumuh. Kadang-kadang dia kayak gitu tuh bukan karena dia tidak paham kebersihan, Bu. Nggak ada kondisi yang bisa menjadikan dia bisa merapikan. Sehingga akhirnya ketika dia mengucapkan sesuatu, besar sekali kebaikannya. Makanya pastikan gitu. Ada orang-orang yang mendapatkan bantuan dari kita, Bu. Setidaknya satu keluarga, sembunyi-sembunyi. Jadilah kafil satu keluarga yang nggak punya, dan hanya ibu atau cukup saya aja yang tahu ketika kita memberikan kafil itu. Karena apa? Kita tetap akan ditolong oleh Allah kalau ada hamba yang menjadi bahan tanggungan kita di dalam kita menjalani hidup. Cukup misalkan ibu, Ustadz, saya mau infak untuk kalangan fakir miskin, saya minta izin nggak sama suami, Ustadz? Ibu, kalau ada suami infak lalu dia tidak sampaikan kepada ibu, itu bukan karena ibu tidak dianggap. Paham di sini dulu, Bu, ya. Kecuali kalau dia memang infaknya sama janda masih muda, itu beda. Saya sampaikan dulu. Kalau ada seorang suami dia infak kepada proyek dakwah atau kepada keluarga, orang tua yang sudah sepuh gitu, lalu terkadang dia tidak menceritakan kepada ibu, bukan karena ibu tidak dianggap, tapi karena dia ingin menyembunyikan amal itu, karena amal itu ketika disembunyikan besar pahalanya untuk dia dan keluarganya. Paham sampai di sini, Bu? Karena terkadang ada banyak laki-laki yang tidak perlu cerita semuanya, karena kami laki-laki itu bukan makhluk yang bisa menceritakan semuanya. Tapi insya Allah
Selama kita punya ilmu, kita selalu memberikan sesuai dengan ilmu dan petunjuk yang kita pelajari. Jadi ibu tidak usah marah. Misalkan, loh mas, ternyata kamu infak ya untuk kalangan fakir miskin di Jawa Timur setiap bulannya 21 miliar gitu. Yang namanya contoh ya atas rasanya. Maka ketika itu pun akhirnya ibu ketahui, tidak apa-apa bu. Ya tidak apa-apa mas. Semoga ketika kamu menyembunyikan dari aku, semakin besar pahalanya. Dan ketika kamu pahalanya besar, ibu pun dapat kecipratan pahalanya karena ibu support system dari suaminya. Paham di sini bu? Jangan menjadi seorang wanita yang, maaf ya bu, secara syariat kita membicarakan, jangan menjadi wanita yang berkata, mas, 1 rupiah pun yang keluar dari kantongmu aku harus tahu. Tidak bisa gitu. Tidak bisa kayak gitu. Dengan catatan suaminya melakukannya dengan ilmu. Paham di sini bu? Sekarang kita pindah kepada kalangan perempuan. Saya ingin sedekah Ustaz. Apakah saya ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan laki-laki yang menyembunyikan amal? Saya juga ingin menyembunyikan amal saya dong. Boleh enggak Ustaz? Ini ada 2 kondisi. Kalau hartanya itu betul-betul hartanya ibu dan tidak ada kaitannya dengan nafkah dan pemberian dari suami, maka ibu tidak usah menceritakan suami pun tidak apa-apa. Mah, iya. Ternyata yang membangun masjid di Padang itu kamu ya? Iya, aku yang bangun. Kok aku baru tahu? Ya, aku rahasiakan bi supaya jadi amal kita nanti di surga. Boleh, kalau itu hartanya ibu. Tapi kalau ibu mengambilnya dari harta nafkah yang diberikan suami dan masih milik suami, maaf, ibu harus minta izin. Mas, ya nafkahnya kan seringnya sisa nih mas. Sisanya berapa? Ya masih 400 juta. Saya tuh memang pinter ngasih contoh yang menyenangkan ibu-ibu. Masih. Udah, ketawanya udah. Kembali ke ilmu dulu. Masih sisa berapa? Masih sisa 400 juta. Boleh nggak saya memberikan kepada orang lain gitu? Terus suami kita ngomong, mah, uang nafkah yang aku kasihkan kepadamu, kalaupun ada sisa, itu pure menjadi milikmu. Nah, semenjak saat itu, ibu tidak usah minta izin kalau ada sisa. Paham ibu? Ibu paham, suaminya nggak paham. Tuh bu, suaminya ada di samping kanan. Insya Allah paham. Dan ibu mendapatkan harta itu dari 4 pintu. Ibu itu mendapatkan harta dari 4 pintu. Gak usah ditulis, nanti gampang gitu. Cepet-cepet langsung nulis nanti. Ibu itu mendapatkan harta dari 4 pintu. 1, ibu mendapatkan hartanya ibu itu dari hadiah yang diberikan sama suami. Kalau suaminya ngasih hadiah, temannya ngasih hadiah, maka sesungguhnya itu 100% miliknya ibu. Dan ibu tidak perlu nego dan tidak perlu meminta izin kalau itu hartanya ibu. Suami ibu pijitin pagi hari, terus dimasakkan nasi goreng kesukaannya. Terus suami kita mungkin agak sedikit terpedaya gitu. Lalu dia berkata, rumah ini saya hadiahkan buat kamu aja ya mah gitu. Kalau ada kayak gitu ibu harus sikap. Siap, terima kasih ya pak, jam 9 ketemu notaris gitu. Itu miliknya ibu. Kalau memang sang suami sudah mengatakan hadiah, tapi nggak dipaksa. Mas, mobil ini muat saya ya. Enggak dong, masih ada anak-anak. Buat saya enggak, kalau enggak tidur di luar. Itu enggak boleh. Paham di situ?
Yang kedua, ibu mendapatkan harta secara penuh, yaitu ketika dari mahar. Maharnya itu miliknya ibu. Suami ingin memanfaatkan, harus minta izin. Kalau ibu akadkan bahwasanya itu pinjaman, suaminya harus merasa itu pinjaman. Karena apa? Hartanya istri tetap hartanya istri. Hartanya suami sebagiannya harta istri. Tidak semuanya, kecuali memang suaminya yang menghibahkan. Paham di situ, Bu? Lah saya dulu maharnya sepelatan alat sholat, ya salah ibu. Nggak, kalau ibu maharnya sederhana, ibu nanti yang diganti sama Allah dengan keberkahan. Wanita yang paling berkah itu wanita yang paling sederhana. Ketika dia itu meminta mahar. Istri saya dulu ketika minta mahar, minta apa gitu, ya seridhonya aja, Masya Allah. Nah, itu berkah. Paham yang kedua? Yang ketiga, yaitu harta warisan. Harta warisan itu ibu 100% miliknya ibu. Dan ketika ibu pengen berinfak dengan harta warisan kepada fakir miskin, ibu tidak usah minta izin kepada suami, dan boleh menyembunyikan dan boleh menceritakan. Ibu dikasih dua pilihan, tapi menyembunyikan lebih baik. Paham di sini, Bu? Harta warisan itu miliknya ibu, beda dengan harta laki-laki. Maaf, makanya kenapa laki-laki itu dapat satu, perempuan itu dapat setengah. Karena kalau laki-laki dapat satu, beban kewajibannya masih banyak. Tapi kalau ibu dapat setengah, itu miliknya ibu 100%. Ada laki-laki misalkan dapat 1 miliar, istrinya tahu, Bang, iya, habis dapat warisan nih gitu. Ya gitu. Suaminya begitu. Boleh dong Bang, mobil listrik sama motor listrik. Ya belum lagi anaknya, dan dia dapat hak, istrinya dan anak-anaknya. Tapi beda, Bu, kalau ibu dapatnya setengahnya 500 juta, itu miliknya ibu, pure 100%. Suaminya datang, Mah, iya, dapat warisan, Mah, iya, minjem ya 50 juta. Lalu istrinya mengatakan, maaf ya Mas, aku tidak mau minjemin. Jangan ketawa dulu. Boleh atau tidak boleh? Boleh, cuma itu istri keterlaluan. Tapi itu boleh. Jadi paham Ibu di sini? Itu harta dari warisan. Jalur yang ketiga, wanita dapat harta dari mana? Warisan. Itu pun masih belum, Bu. Nanti ketika suaminya meninggal dapat lagi, anaknya meninggal dapat lagi. Insya Allah cukup. Kalau ibu harta warisannya diambil sama orang secara dolim, ingat satu, apa yang diambil darimu diganti dua oleh Allah. Dan ingat loh kaidahnya harta warisan itu kadang-kadang cepat habis kalau tidak berkah. Betul atau tidak, Bu? Kok tahu? Berarti ngerasain ya. Padahal saya jebak gitu. Kenapa harta warisan itu cepat habis? Kata para ulama, kaidahnya sederhana. Apapun yang didapatkannya gampang, biasanya hilangnya gampang. Sama dengan belajar. Belajar itu kalau dapatnya cepat, hilangnya cepat. Man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Ibu hafalnya cepat, hilangnya cepat. Yang susah itu apa? Sudah ngafalnya lama, hilangnya cepat. Nah, itu. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Dapat dari bisnisnya. Saya jual gorengan, Ustadz, profitnya lumayan, sehari 1 juta, Ustadz, Masya Allah. Maka profit itu akhirnya menjadi miliknya ibu. Ibu kalau 4 harta ini didapatkan oleh ibu dari 4 pintu, maka itu haknya ibu. Ibu memberikan kemuliaan kepada fakir miskin karena ibu tahu tentang riwayat ini dan tahu pembahasan ini. Lalu ibu tidak menceritakan kepada suami, boleh. Dan itu jadi keutamaan ibu dan keutamaan suami. Kenapa? Karena kita merahasiakan amal kita ya kepada Allah. Ya. Kalau suami ngomong, nafkah yang aku kasihkan kepadamu sudah aku serahkan, mau nyisa atau enggak nyisa, pokoknya itu milik kamu. Nah, itu ibu boleh tidak menceritakan. Tapi kalau suaminya maaf punya SOP sendiri, jangan diprotes ya, Bu. Kalau tiba-tiba suami kita ngomong, Mah,
kalau ada sisa ngomong ya kembalikan sama aku gitu. Misal kayak gitu. Ibu tidak boleh complaining tentang itu. Ya suaminya didoakan yang banyak kalau kayak gitu. Semoga dapat hidayah. Paham di situ? Makanya di situ lalu Nabi mengatakan, maukah kalian aku terangkan siapa penduduk surga? Maka Nabi mengatakan, penduduk surga itu adalah orang-orang yang lemah tapi bertakwa, menjaga keimanannya, menjaga dirinya, dan setiap dia bersumpah atas nama Allah, lau aqsama 'alallah la abarrah, yang mana kalau dia sudah bersumpah kepada Allah maka Allah memenuhi sumpahnya. Dan maukah kalian aku jelaskan, kata Nabi melanjutkan, siapa itu penduduk neraka? Mau ya Rasulullah. Mereka itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat tetapi sombong dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya kesombongan di dalam hadis ini apa? Para ulama mengatakan yang suka merendahkan orang yang papa. Karena di atas hadis tadi itu ada penyebutan kalangan orang-orang yang lemah. Maka itulah yang harus kita pahami. Jadi disinilah kita mengerti, kalau ibu hari ini dikasih rezekinya lebih, itu Allah yang pilih ibu menjadi agen dan distributor kebaikan. Selama ibu terus memberikan kebaikan sama orang banyak, selama itu pula Allah tetap memilih ibu untuk menitipkan kebaikan itu supaya ibu yang berbagi kepada orang lain. Dan kalau ada di antara kita sudah dipilih oleh Allah menjadi agen dan distributor dari kebaikan itu, jagalah amanah dari Allah. Sifatnya harta itu tidak disimpan, karena semua yang ada dalam kehidupan di dunia ini disetting oleh Allah, tidak disimpan lama. Minum tidak disetting untuk tetap tinggal di tubuh, harus menjadi air seni. Makan tidak disetting untuk bertahan di perut, tapi disetting untuk menjadi kotoran. Sama, rezeki itu tidak disetting untuk digenggam, tapi harus dikeluarkan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengganti setiap dosa kita dengan banyak keberkahan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Mujibas Sailin, yang Maha Wadud, yang Maha Cinta, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih terhadap hambanya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah sifat-sifat wanita-wanita penduduk surga dan laki-laki penduduk surga ya Allah. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah jiwa kami ya Allah. Genggamlah hati kami dalam perkara yang Engkau ridhoi. Tahanlah kami dari semua perkara yang menyebabkan murka-Mu. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah kami selalu ingat bahwasanya puncak tertinggi jihadnya kami adalah mendapatkan keridhaan dari suami kami ya Allah. Lapangkan hati suami kami supaya suami kami mudah memberikan keridhaan dalam kehidupan kami. Berikanlah anak-anak kami penjagaan dengan penjagaan yang terbaik dari sisi-Mu ya Allah. Amankanlah mereka dari fitnah zina, amankanlah mereka dari fitnah dosa dan fitnah kemaksiatan. Jadikanlah anak-anak kami berjumpa dengan kami di dunia dan bercengkrama dengan kami di atas dipan-dipan di surga kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.